Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman di seluruh Indonesia. Ini kita mau memberikan jalur alternatif ya, jalur alternatif untuk teman-teman yang dari Purwodadi menuju ke Semarang, baik penglaju maupun yang sesekali lewat ya, ada beberapa titik kemacetan di jalur tersebut, yaitu terutama untuk yang ini ya, Meranggen kan lagi dibangun dan Karangawen sebagai jalur pilihan para bus-bus Jakarta itu. Untuk menghindari Ganepo, dia pilih jalur Karangawen ke utara, jadi nanti sampai ke Guntur dan Buyaran. Jadi kita mau berikan jalur alternatif. Sebenarnya secara kilometer lebih jauh, asalkan dengan tujuan Pedurungan terus Semarang kota mungkin ya. Tapi kalau tujuan kita ke daerah Semarang Utara, misalkan Sultan Agung, Alastuwo, Banget Ayu, Terboyo, itu mungkin ini Masjid Agung, Tlogosari, itu lebih dekat atau sama jalurnya dengan lewat ini nanti, yaitu Tegowanu, terus ke kanan ya, Tegowanu agak ke kanan nyempal begitu, terus Brambang ya. Nanti coba kita beloknya sudah mana, kita berikan informasi berikutnya. Ini posisi masih naik jembatan Tajem Sari ya. Ini masih di jembatan Tajem Sari. Ini ceritanya kita kan dari timur ya. Nanti kalau dari barat ada video tersendiri ya. Depan itu ada SPBU yang kanan jalan, SPBU Tegowanu. Ini sebelah kanan ini ada SPBU Tegowanu. Depan itu pertigaan yang ke kanan ke kiri menuju ke Tanggungarjo. Terus baratnya nanti ada pasar ya. Ini pertigaan. Ini tugu batas Kabupaten Demak dan Grobogan, ini pasarnya. Pasar Tegowanu. Kita masih terus dikit lagi ya. Kita masih terus dulu. Lewat depan sini tuh juga bisa tanya. Lewat sini tuh sebentar, itu ada yang motor itu loh ya. Apa namanya, daerah Singopadu, pertigaan Kali Suling dan Singopadu ya. Lewat sini tuh bisa, agak di samping rumah ini. Cuman jalannya agak sempit, mohon maaf. Terus ini depan itu SPBU Karang apa namanya ini ya, Tegowanu tapi sebelah baratnya. Nah, ini SPBU kiri jalan ini. Lagi ya. Nah, depannya ada jembatan panjang ya, jembatan panjang kali apa nanti coba kita tulis. Kita langsung ambil kanan karena belokannya sebelah jembatan persis, jadi kita harus pelan-pelan dan tetap waspada sebelum ya. Belakang itu Sukan Tronjol ya, ini kelihatan jalannya hilang nih, padahal enggak, masih ada jalannya. Ini memang di samping sungai ini. Nah. Terus kita ikuti aja ini jalan besar kiri. Secara teori itu kalau kita lagi buka jalur atau nyari jalur itu, karena ada teori dari supplier base itu, jalan itu tingkat buntunya kecil, maksudnya dalam arti lebih banyak jalan itu selalu terhubung daripada jalan buntu. Jadi secara statistik itu lebih banyak jalan yang terhubung dan selalu terhubung. Cuman persoalannya
lebar atau sempit. Nah, tadi kita sampaikan secara teori adalah kita pilih yang lebih padat, dalam arti dari bekas ininya jalannya kelihatan dia agak keramaian gitu ya, seperti lebih hitam gitu, lebih padat gitu. Oke, ini kita terus saja. Apa cirinya ya nanti ada pertigaan ya, dan seperti pada video saya sebelumnya bahwa kalau kita lagi mencari jalur, yakinlah bahwa jalur yang saudara pilih itu adalah sudah benar, dalam arti tidak usah mikir wah nanti kalau lewat jalur yang tadi wah lebih cepat, jangan, santai saja, berpikirlah bahwa ini lebih cepat gitu. Meskipun saudara nyupirnya atau pengendaranya pelan, yakinlah bahwa ini lebih cepat. Oke, ini sebelah kiri ini ada masjid besar, ini jalannya kelihatan sempit ya, tapi ini tetap jalannya yang ini. Oke, ini sebelah kiri masjid. Kita terus memang jalannya memang cor tapi sempit. Ini kalau simpangan memang harus keluar dari ini ya, keluar dari cor ini ya, atau keberman. Tetap hati-hati jalur ini. Oke, sebentar lagi nanti ada perempatan tapi yang ke kanan kurang nampak gitu. Nah, ini tadi yang jalur tadi yang tadi saya tunjukkan di sebelah rumah tadi, ketemunya ini. Sana juga bisa tapi sana agak jelek jalannya. Ini kita ambil jalur kiri. Ambil kiri terus ambil kiri. Terus nanti ya dari sini kira-kira 700 sampai 1 kilo ya, nanti akan ketemu jalur dari Pasar Karangawen atau Pasar Brambang istilahnya ya. Brambang. Ini terus oke, hampir sampai ujung. Jadi nanti ada berapa meter dari jalur pertigaan itu agak jelek jalannya ya, istilahnya jalan perempuan kalau orang-orang bilang, karena cornya tidak full ya, jadi ada samping sama samping ya, seperti namanya cor perempuan, ada yang bilang seperti itu. Oke, baik, ini nanti ketemu ini namanya Jalan Soka. Saya kemarin beloknya yang pas dari barat itu beloknya kecepatan ya, jadi di gang sebelah sana ya, tadi saya masih punya keyakinan bahwa jalan itu akan terhubung. Saya terus saja. Memang akhirnya menyempit ya. Ini kita ambil kanan. Itu ke kiri itu jurusan Pasar Karangawen. Ini ke kiri, ke kanan ini jurusan Brambang. Jurusan Guntur dan Wiaran. Nanti sampai jalur Semarang dan ini juga Semarang dan Demak. Oke, ini kita ya kira-kira sejauh, agak tak cepetin ini, kira-kira sejauh 1 kilo ya dari pertigaan itu. Nah, ini saya kemarin sempat kesini keliru ini, tidak apa-apa, akhirnya kita terus saja dan terhubung. Tadi yakinlah lebih banyak jalan yang terhubung daripada jalan buntu ya. Persoalannya itu sempit atau lebar. Oke ya, kita sedikit lagi nanti ada perempatan Brumpung ya namanya. Brambang, Desa Brambang. Seperti Pasar Karangawen itu ada tulisan Pasar Brambang juga, bukan ada berapa tulisan, ada Pasar Desa Karangawen, ada Pasar Desa. Nah, ini kita ambil kiri. Tadi jalur yang tadi yang dekat rumah tadi ketemunya ini. Teman-teman, ada jalan yang jelek. Sebenarnya itu lebih pendek, cuman ada berapa 1 kilometer jelek sekali. Jelek banget. Nah, ini kita ambil namanya jalur Brambang Waru. Google Mapnya kalau memang ragu, Google Mapnya
PDAM Waru ya, PDAM Waru. Google Map-nya PDAM Waru. Kalau dari Tegowanu, Google Map-nya itu pas IPAS atau instalasi atau PDAM Brambang. Kalau Brumbung itu Karangawen ya. Meranggen. Brambang, tadi sempat salah mengucapkan. Ini adalah kantor atau instalasi pengolahan air PDAM Karangawen di Desa Brambang. Jadi Google Map-nya ini sudah tak Google Map juga. Saya sudah store foto di situ juga. Oke, kita skip dulu. Nanti kita nyalakan di berapa batas desa. Ya, sekedar informasi dan promosi ya. Sekedar informasi promosi dari Brambang sekitar 1 km tuh ada rumah makan yang syahdu ya, rumah makan yang syahdu. Namanya rumah makan standar ya, itu agak syahdu ya. Udah kayak bagus nih. Saya pernah mencicipi, rasanya enak juga. Mantap juga. Dan kalau orang seperti kita saya lah, itu yang penting itu harga ya. Harga baru lihat menunya gitu. Oke, kita skip dulu lagi. Ya, jalurnya relatif lenggang ya. Dulu sempit, sekarang sudah lumayan lebar ya. Dikasih tambahan 1 meter itu sebelah kanan atau sebelah utara itu tambahi cor. Syahdu dan pemandangan sawah-sawah, dan sebelah selatan ada pegunungan, cuman lagi mendung. Ini kalau hujan itu terkadang airnya di jalan memang. Tapi saya berapa kali menemukan tidak sampai mengganggu. Ya paling yang tertinggi paling 10 cm, nggak sampai lah, 5 cm mungkin ya. 5 cm. Oh ya, jangan lupa siapkan receh ya. Ya meskipun tidak mendidik, dalam arti kalau kita ngasih uang itu membuat mereka akan terbelenggu atau akan selalu di jalan. Jembatan ini nggak diminta-minta, tapi nanti ada 2. Berarti ini kita ada siapkan receh 500 lah, nggak harus 1000, nggak harus 2500, karena kalau tiap hari seperti saya berapa kali ya pulang pergi, katakan 500 3 kali udah 3000 ya, bagi-bagi rezeki lah gitu. Emang nggak baik lah. Oke, ini masih sebentar lagi nanti akan di Pasar Gading ya, akan di Pasar Gading, terus Candi Sari itu agak pendek. Nanti setelah itu Tegalarum, setelah itu Waru. Masih ada berapa ini ya, berapa desa. Oke, sebentar lagi sampai ke Pasar Gading. Masih lumayan jauh ya ini ya, jangan tergesa-gesa, tetap patuhi lalu lintas dan ramah berkendaraan. Ini Pasar Gading, kelihatan ya, Pasar Gading. Terus setelah itu ada MAN Pak STM ya, MAN ya mungkin ya, MAN Negeri Demak. Nah ini MAN-nya. MTS Negeri Demak. MTS Negeri Demak. Ya, ini pertigaan namanya Candi Sari. Nah, ini ke kiri itu Desa Candi Sari dan sampai ke Kuripan, Candi Sari. Nah itu bisa sampai ke Kuripan. Nah setelah ini nanti masuk Desa Tegalarum. Tentunya Tegalarum yang sebelah utara. Oke, biar nyalip dulu, silakan nyalip Pak. Bang harus ini ya. Kadang suka, meskipun kita sudah rating, ya, tetap harus melihat belakang ya, kalau mau nyelip atau mau ngapain. Ini selamat jalan Desa Candi Sari dan selamat datang Desa Tegalarum. Tegalarum ya kira-kira melewati ini sekitar 2-3 km mungkin ya, nggak terlalu jauh. Dan di sini ada berapa pabrik bata merah ya. Ini kita siapkan receh ini. Alhamdulillah masih punya receh. Ini 1000 ini keliru ini. Nah ini aja urus ya.
Ini pabrik genteng, khas baunya kayak bau asap gitu ya kalau pas lagi bakar itu. Ini pabrik bata di sini. Nah, ini jembatan sempit dan memang ini sangat membantu. Tidak bisa simpangan ini. Jadi kita memang dibantu oleh para ini ya, para bapak-bapak dan mas dan lek om. Nah, ini nanti dia kalau dia ngode di AW atau di tangannya melambaikan, itu berarti aman. Nah, ini berarti dia aman dari arah berlawanan, tidak ada mobil begitu. Oke Pak. Oke, kita terus nanti ada lagi sana ya, kita tutup. Ini agak, ini jembatannya ya, agak pelan-pelan di sini. Memang berapa kali orang lawan arah itu suka mengambil jalur kita ya, karena terutama yang kalau dari barat itu hati-hati, karena dari timur itu suka kenceng. Ini ban bocor itu nih, kasihan. Nah, ini harusnya lihat Google Map ya, lihat Google Map. Kan nggak perlu tambal ban gitu ya. Saya berapa kali membuat titik Google Map ke daerah dekat-dekat saya itu supaya membantu ini. Jembatan lagi, ini juga suka dari lawan arah suka mengambil jalur kita, dan mungkin kita juga mengambil jalur dari arah berlawanan ya. Yang penting ramah berkendaraan itu, misalkan ada mobil lain atau kendaraan lain menyalip dan mengambil jalur kita, lebih baik mengalah gitu, tidak usah ego sektoral, tidak usah ini ya apa. Toh kita juga berapa kali mengambil jalur orang ya. Saya sih ini ya sudah dulu seperti itu, tapi sekarang sudah mencoba sabar gitu. Kalau mau diambil orang, misalkan nyalip dia dari kiri atau dari kanan mengambil jalur kita, saya persilahkan masuk. Tidak perlu tidak perlu egois lah begitu. Ini kita melewati desa Tegalarum. Oke, berarti kita masuk ke desa Waru. Nah, seperti ini pasti dia melampaui, tidak apa-apa. Nah, oh enggak, ternyata supirnya keren. Kita yang lebay, dia keren, sesuai jalurnya. Ini lapangan Waru, atau bisa dikatakan masih berapa ini, masih sekitar 1 kilo ya sampai ke PDAM Waru dan Pasar Waru. Nah, jadi kalau Google-nya Pasar Waru atau PDAM Waru, alhamdulillah kemarin foto yang saya store ke Google Map itu langsung oleh Google Map menjadi ini, ditaruh di bagian yang bisa dilihat. Nah, ini ada truk besar, lebih baik kita beri jalan, kasihan ya, kita taruh sini aja biar dia lewatnya enak. Dia bawa berat, biar lewat dulu. Bisa sebenarnya, tapi nggak apa, sambil bisa atau sebenarnya bisa pelan-pelan, bisa ya, pengen ngambil gambar aja. Ngoper tangan tadi ya, tangan capek. Ini juga tidak baik ya, karena saya sendirian sambil pegang stang. Sebentar lagi sebelah sana. Ini sambil siapkan receh. Aduh, ini 1000 ini. Lagi tidak apa-apa. Nah, ini PDAM Waru, dan sebelah kanan itu Pasar Waru. Nah, ini Pasar Waru, itu pasar desa dari Kementerian Desa PDTT. Ini Pasar Waru. Lah di sini kadang kalau kita terjebak macet, paling di sini ya 5-10 menit, tidak separah Merangkin. Ini memang, ini mungkin tidak ada bapak-bapak yang bantu mungkin ya, makanya agak tersendat. Ini ke kiri itu Merangkin, ke kanan itu mana ya? Ke kanan itu Gorawe. Kanan Gorawe. Dan tetap pelan.
pelan ya, muter pelan. Ini depan truk. Setelah ini nanti masuk ke Karangroto, terus apa itu, Sembung Harjo, Banjardowo, lebih kenalnya Banjardowo. Oke, nanti ada satu jembatan lagi, relatif sebenarnya ini ya, sebenarnya bisa simpangan ya, tapi tidak tahu lah. Sebenarnya bisa simpangan, tidak harus dijagain ya, tidak harus dijagain, bisa sebenarnya. Oke, itu jembatan tinggi juga. Jadi berapa nyiapkan 1.500, 3.000. Itu yang titik krusial untuk ada berapa saudara kita yang membantu. Memang himbauan dari beberapa aparatur pemerintah untuk tidak memberikan sesuatu pada ini ya, pada apa istilahnya ini, apa, pemalas apa. Tapi dah lah, terserah dia, yang penting toh kita punya uang gitu, kita siapkan recehnya. Bisa sebenarnya, tidak harus cekat, bisa. Tidak perlu dicekat, bisa masuk, muat. Ini nggak dikasih, kasihan juga. Tapi tidak apa, saya udah ngasih sana bu, nanti dibagi dua bu. Oke, ini sudah relatif lancar. Setelah ini tidak ada yang bantu-bantu di jalan, itu sudah aman, memang relatif. Jalurnya apa, jalannya masih simpangan ngepres gitu, simpangan ngepres. Oke, kita mau nyala bisa ini. Ini yang dinamakan apa ya, menur ya, menur jamus gitu ya, karena ada jamus ringin jajar. Ini kelihatannya masuk. Nah, nanti coba tak tahu. Karena sebelah kiri itu menur. Ini masih wilayah, ini masih wilayah Demak ini, menur. Sebentar, perempatan. Daerah ringin jajar nih, ringin jajar karena yang jamus kelihatannya yang sebelah selatannya ini. Ada namanya ini Grandong, di Jerman tidak ada katanya. Kreatif, ambil bekas, ambil bodinya. Oh ya, di sini ada jembatan yang harus super duper hati-hati. Ini bekas kegasruk banyak sekali. Saya pun juga pernah kegasruk di sini. Hati-hati. Kita salib dulu. Ya seperti itu, hati-hati Bapak Ibu ya. Ya kalau di apa istilahnya, kita seperti serba sulit ya, kita ngerem mendadak, belakang kita ini. Lebih baik mang yang mau ambil jalur itu nunggu sampai betul-betul aman gitu ya. Itu saran saya pun juga kalau pas posisi seperti itu akan nunggu yang jalur ini ya, jalur cepat sebenarnya, masuk dulu. Meskipun kalau misalkan terjadi tabrakan itu pasti dilihatnya sudut mana, apakah kita yang menabrak atau dia yang menabrak. Jadi bukan berarti kalau terjadi tabrakan kita yang benar gitu, bukan. Tapi dilihat dari posisi nanti, dia yang menabrak atau kita yang menabrak. Ini sebentar lagi kita masuk ke Kota Semarang. Selamat datang Kota Semarang. Tarang. Nah, ini salah satu Semarang yang sahdu juga ya. Sahdu juga. Saya
ini ya, di sini itu berapa puluh tahun yang lalu lewat sini itu masih deos banget, desa banget ya. Saya ini yang menjadi ciri kalau ini sudah hampir melangsung kemarin. Ini namanya Karangroto mungkin ya. Coba nanti kita lihat berapa spanduk atau penunjuk. Ini jalur Kudu Klambu. Ini mungkin Kudu, sorry. Ini daerah Kudu. Karangrotonya masih sana. Ini Kudu. Kudu tadi itu tempat instalasi pam untuk ini ya. Ambilnya air dari Klambu. Klambu dari bendungan Kletak. Jadi air sungai itu katanya mitosnya itu lebih enak, tapi kalau kita tarik teori ya, jadi air sungai kan biasanya itu dari pegunungan. Pegunungan berarti kan airnya mineralnya banyak begitu ya. Beda dengan air sumur agak ampang gitu ya, kalau orang Jawa bilang. Beda dengan air sungai rasanya. Meskipun di jalan itu kecampuran ya, sampah, bangkai dan lainnya, jembatan besar, jembatan panjang besar ini. Oke ya, jadi biar ini tidak saya matikan, tak teruskan aja. Kenapa nanti sambil cari deskripsinya. Ada Sembung, ada Banjartowo sudah. Setelah itu jalan Walter Monginsidi nanti. Oke, kita terus. Ini masuk Sembung ya. Masuk Karangroto. Karangroto itu sebelah kanan, yang sebelah kiri itu Sembung. Dan Sembung. Nah, ini bangunan ini baru, tapi desainnya atau arsiteknya model kuno gitu. Jadi apa ya istilahnya? Oh, bagus banget. Ini perusahaan ini, pabrik. Yang semakin mendukung kalau ini kesannya kuno itu adalah jalan masuk itu dibuat dari penataan batu ini ya. Nah, jalan masuknya itu menggunakan batu yang ditata. Itu semakin mengesankan. Sebenarnya mungkin dengan cor malah lebih murah gitu, tapi mungkin si pemilik perusahaan itu, ya saya pakai istilah mungkin ya, karena saya belum pernah mewawancarai, cuman kita pakai analisis ya. Analisis kalau bahasanya mungkin itu tidak bisa dipidana, sulit pidana. Mungkin biar semakin mengesankan bahwa kuno gitu ya, bangunan kuno. Tadi sudah kita sampaikan kalau cor itu lebih murah, langsung jadi bisa. Oke, ini sebelah kanan Karangroto, sebelah kiri atau sebelah selatan itu Sembung Harjo. Kita ini SD Sembung Harjo. Ya, kita lihat coba. Ya, Sembung Harjo 2 SDN. Jadi Google Map-nya dari Waru nanti SD Sembung Harjo 2. Oke, masih 1 kilo ini sampai ke pertigaan Banjartowo. Ini hampir real time ya. Saya sudah berapa kali saya push ya. Saya push videonya itu berapa kali. Sebenarnya video ini ya hampir sesuai dengan waktu yang ditempuh, dan saya nggak terlalu ngebut ya. Saya biasa kecepatannya. Kecepatan rata-rata ya tadi sekitar kecepatan 50-60 lah, 50-60 saja. Ini truk pasir agak lambat. Nah, seperti itu juga bahaya. Jadi kalau sudah di bel, cepat aja gitu, cepat aja, segera menyalip atau minggir dulu kalau gitu ya. Ya itu yang penting yakin begitu ya. Yakin kalau diam ya yakin,
kalau jalan ya yakin gitu, jangan endak-enduk gitu ya. Nah ini pertigaan Banjardowo, ini ke kiri Pedurungan, ke kanan itu Genung. Jadi pilihannya di sini memang kalau mau ke Genung, mau ke Alastuwo, mau ke ini relatif lebih cepat sini. Tapi bukan berarti kalau mau ke Pedurungan atau ke Semarang Kota lama ini, enggak juga. Saya mencoba berapa kali ya, membandingkan. Saya pernah ke kantor saya tuh di daerah daerah Manyaran. Enggak lama juga. Bahkan kalau kita perkendaraannya agak cepat ya, bukan berarti ugal-ugalan itu lebih cepat malah. Ini jalan Walter Mongin City menuju Pedurungan. Ini nanti ini daerah Bangketayu. Nah. Ini daerah Bangketayu, Alastuwo, nah, terus Pedurungan nanti. Tapi kita nggak lewat situ. Nanti kita berpisahnya di mana kita tunjukkan. Oke ya. Saya heran ya. Heran dulu tuh kenapa ini kok belok-belok begitu loh. Saya pakai istilah mungkin lagi ya. Mungkin dulu itu nih memang kayak kalau kita di rumah perkampungan itu jalannya kan belok terus perkembangan zaman untuk dibuka jalur, terus mungkin masih dibahkan ya, seperti kalau kita di desa itu lurung atau gang itu biasanya kan bukan dari pembebasan tapi dari keikhlasan ya, bukan pembebasan tapi keikhlasan dari pemilik tanah untuk dihibahkan menjadi jalan umum gitu ya. Pertama jadi gang, lambat laun menjadi jalan kecil, lambat laun menjadi jalan besar. Karena saya mengalami tahun berapa ya? Tahun 96 mungkin ya. 96 tuh saya kontrak di daerah Bangketayu tadi, daerah Bangketayu dekat Sembungharjo tadi. Tidak seperti ini, sempit ya, jalannya cuma ini simpangan itu. Kalau ini 4 lajur ya, 4 bahu. Oke, ini nanti sebentar lagi namanya flyover, tapi kita enggak lewat atas, mohon maaf, kita lewat bawah karena kita ke jalur lain. Bukan mau menuju ke Pedurungan, kita mau menuju ke Tlogosari. Oke ya, kita tunjukkan. Jadi rekomendasi kalau ke Tlogosari memang lebih cepat lewat sini. Ya, tetap santuy. Itu kalau lurus itu flyover. Wah ini nggak tahu yang salah mana ini. Jadi nyaris kesenggol. Nah itu kalau lewat itu tuh flyover dan sampai ke Pedurungan. Sini pun juga bisa sampai Pedurungan, tapi tentunya lebih lambat. Karena saya tidak menuju Pedurungan, jadi saya lewat sini, saya mau ke Tlogosari. Ya ini yang atas tuh flyover, menuju flyover. Yang bawah ini menuju ke mana itu? Ke Kaligawe bisa. Ke Kaligawe bisa lewat sini. Ini ke kiri bisa ke Meranggen lapangan itu. Ini menuju ke ya Sendang Indah, atau lebih tepatnya ke Kaligawe ya. Kaligawe, nanti ada pertigaan lagi. Sebentar ya. Ini kalau ke kanan ini menuju Kaligawe. Nah kita lurus. Ini kalau sore rame seperti wisata ini, seperti wisata yang kesana itu flyover itu. Tadi kalau kita lewat flyover bisa. Kalau ini stasiun Alastuwo, tulisannya Alastuwa flyover. Nah kita jalurnya memang kalau ke Tlogosari, tidak perlu menuju Pedurungan, muter lagi lah, kita ambilnya ke sini, ke Tlogosari, ke Muktiharjo. Dan ini juga unik ini ya. Ini juga dulunya jalan kampung. Ini tidak tahu, ini kurang ke kiri mungkin dia.
kurang pede. Nah, ini agak sempit jalannya, dan ini dilewati jalur feeder ya, jalur angkutan Trans Semarang yang kecil itu, yang support untuk bis besar itu lewat sini. Ya, Jalan Nogososro, tadi Jalan Nogososro. Nah, ini dulunya Sarina. Nggak tahu ini sudah naik berapa kali ini. Naik dari sini terlalu, namanya dulu juga Telogo, Laga itu berarti kan ya semacam kayak tambak atau dataran rendah antara, kita mau ke kiri ya. Sudah salah Jakarta ini Telogosari juga. Oke, sampai di sini ya, di Telogosari sebelah utara. Ini ikutnya Kelurahan Muktiharjo ya. Oke, dari kawasan Telogosari Muktiharjo, Astuar mengabarkan semoga bisa membantu ya, membantu membuka jalur atau mencari jalur alternatif ke Semarang tanpa harus bermacet-macet ria. Ingat, tetap semangat, tetap fokus, tetap prokes, dan tetap patuhi lalu lintas, serta yang terpenting juga ramah berlalu lintas. Jadi kita ada hubungan baik dengan pengendara lain meskipun tidak kenal, tapi hati kita tetap satu, jadi saling mengalah. Kurang lebih seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.